Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Selamat datang dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi bersama saya Segito. Dan ini adalah program eksklusif yang nanti akan membedah bagaimana tugas-tugas BPTD ke depan dan juga para seksinya, termasuk seksi sarana dan prasarana. Jangan kemana-mana dan tetap di Ngetrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Dari lantai 2 gedung BPTD di kawasan Batu Ampar, kita mengudara dan tentu ini merupakan aplikasi podcast BPTD wilayah 17 Kaltim Kaltara. BPTD adalah Balai Pengelola Transportasi Darat dan 17 merupakan wilayah karena di Indonesia ada 25 BPTD. Kebetulan Kaltim Kaltara domainnya di 17 atau wilayah 17. Kita akan bicara lebih banyak dalam program podcast ini dan di studio Ngetrip sudah hadir narasumber bintang tamu yang nanti akan membedah dan memberikan edukasi kepada para sobat BPTD. Beliau adalah Wisnu Herlambang AMD LLAJ atau ahli media lalu lintas angkutan jalan dan juga SAP Sarjana Administrasi Publik dan juga Magister Manajemen yang sehari-harinya selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan. Dan nanti kita akan membedah tupoksinya, apa saja tugas-tugas yang dilakukan oleh sarana dan prasarana atau seksi sarana dan prasarana nanti bersama Pak Wisnu Herlambang. Kita sapa dulu tamu kita yang ganteng ini dari BPTD 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wisnu Herlambang. Waalaikumsalam Pak Gita. Ya, semangat. Harus semangat ya Pak ya. Ya. Karena tugasnya wilayah Kaltim dan Kaltara ini. Ya, masih dua provinsi. Masih dua. Nanti baru satu ya. Ya, Sobat BPTD kita ingin bedah apa itu sebenarnya seksi sarana dan prasarana dan apa saja tugasnya. Pak Wisnu, ada seksi sarana dan prasarana di BPTD 17. Nah, ini sebenarnya domainnya apa saja sih yang dilakukan sehingga nanti Sobat BPTD bisa tahu dan tugas pokok dan fungsinya apa saja. Baik Pak Gito, tapi sebelum ke sana mungkin saya jelaskan secara singkat dulu Pak ya terkait masalah bagaimana Sobat BPTD memahami sedikit arti dari sebuah BPTD. Bahwa memang BPTD itu adalah memang Badan Pengelola Transportasi Darat. Di mana memang dari sisi perhubungan kami mempunyai di bawah Menteri Perhubungan itu memang ada beberapa dirjen Pak Gito. Dirjen, ya. Kami salah satunya dibawahi oleh dirjen, dikomandoi oleh Dirjen Darat Pak. Hubdat ya. Hubdat Pak ya. Perhubungan jadi darat ya. Memang kewenangan kita sisinya sisi darat. Okay. Walaupun nanti di perhubungan itu sobat BPTD paham ada udara, ada laut, ada kereta gitu kan. Nah, itu menjadi kewenangan masing-masing. Nah, kalau bicara mengerucut kepada tupoksi seksi saya yang dimana sampai saat ini saya masih diberikan amanah Pak Gito. Ini kan sebuah amanah gitu kan. Jadi sebagai kepala seksi sarana dan prasarana memang saya membawahi beberapa kewenangan pembinaan kepada beberapa terminal penumpang. Okay. Lalu terminal tipe A, terminal barang dan jembatan timbang. Lalu beberapa karoseri, pemeriksaan fisik, kendaraan, dan beberapa sedikit pembinaan untuk pengunjung kendaraan bermotor di wilayah. Okay. Ya, kalau kita mendengar tadi Pak Wisnu menyebut sarananya adalah terminal tipe A. Ya. Ini sebenarnya terminal apa sih Pak? Apakah memang ada klasifikasi ABC dan bagaimana dengan terminal Femcode yang ada itu sebutannya apa sih? Kenapa harus disebut terminal tipe A? Ya, jadi memang kembali lagi Sobat BPTD juga harus paham bahwa memang di dalam aturan Menteri Perhubungan Pak Gito ya. Jadi Sobat BPTD sedikit bahwa memang ada beberapa klasifikasi terminal penumpang. Terminal penumpang tipe A, tipe D dan tipe C. Jadi secara singkat seperti itu aja. A, B, C ya. A dan A, B, C. Ya. A adalah kewenangan pemerintah pusat, ya. B adalah kewenangan pemerintah provinsi, C adalah pemerintah kabupaten kota. Ya. Di mana secara membedakannya adalah bahwa sebetulnya dalam sisi aturannya memang tipe A dimasuki atau didatangi oleh bus yang antar kota antar provinsi. AKAP istilahnya Pak ya. AKAP istilahnya. Ya. Kalau B itu notabene adalah AKDP.
Ya, antar kota dalam provinsi. Ya. Yang C-nya sudah pasti akot, sobat BPTD pasti paham. Ya, kalau di Terminal Batu Ampar berarti bersebelahan ini adalah kewenangan dari pemerintah kota, Pak, ya. Terminal C begitu ya. Dan ini kewenangannya memang berbeda-beda ini. Ya, karena memang sudah jadi regulasi ya, Pak ya. Nah, selain terminal, Pak, tadi Bapak juga menyebut bahwa jembatan timbang. Nah, ini sebenarnya masyarakat atau sobat BPTD ingin tahu apa sih yang dilakukan di jembatan timbang dan kewenangannya itu sampai di mana saja? Apakah kendaraan yang lewat setiap ada yang lewat itu harus ditimbang, harus diukur, harus periksa dan lain sebagainya, Pak Wisnu? Iya, kalau jembatan timbang memang fungsinya memang sebetulnya sebagai alat pengawasan statis, Pak. Alat pengawasan statis ya. Untuk angkutan-angkutan barang. Angkutan barang. Angkutan barang. Memang teman-teman sobat BPTD pasti juga di Jawa maupun di luar Jawa pasti sudah memahami pengertian adalah jembatan timbang. Di mana memang jembatan timbang fungsinya adalah untuk sebuah pengawasan angkutan barang. Di mana itu menjadi tugas kewenangan Kementerian Perhubungan, lalu menurut ke bawah menjadi Dirjen Perhubungan Darat. Di mana sekarang ini beberapa wilayah memang dikomandoi oleh beberapa BPTD. Itu tugasnya memang mengawasi angkutan barang yang supaya tidak sesuai dengan kendaraannya, sesuai dengan dimensi dengan dimensi kendaraannya, lalu muatan sumbu terberatnya itu sesuai dengan dengan kelas jalan. Setelah itu pun yang paling penting adalah pemeriksaan terkait masalah administrasinya kendaraan angkutan barang itu sendiri. Kalau kita melihat, Pak, di BPTD wilayah 17 ini untuk jembatan timbangnya ada di posisi mana ini? Yang di Balikpapan? BPTD 17 ini mempunyai memang tidak hanya satu toh? Tidak hanya satu. Iya, itu yang perlu. Jadi di kita mempunyai 2 jembatan timbang. 2 jembatan timbang ya. Satu di KM 36 Samboja. KM 36 Samboja. Itu yang di Kaltim. Yang di Kaltim. Yang di Kaltara juga ada. Yang di Kaltara sampai saat ini belum ada. Belum ada, cuma di Kaltim ya. Di Kaltim ada 2, tapi mungkin dua-duanya sekarang lagi kita bangun untuk mencapai menggunakan teknologi yang bisa memudahkan petugas di lapangan. Itu salah satu tugas Sarpras ya, Pak ya. Sarana dan prasarana ngecek jembatan timbang kendaraan yang melintas gitu. Tetapi kan tetap dengan sikap wise ya, Pak ya, bijak. Karena supaya juga aspek keselamatannya juga terjaga. Nah, ada juga pengawasan kaitan dengan industri karoseri. Nah, ini apa sebenarnya, Pak? Industri karoseri ini apakah setiap karoseri yang menjadi atau menjalin kerjasama dengan BPTD itu juga berhak untuk diawasi gitu? Ya, jadi kalau industri karoseri ini memang sebetulnya kan kalau ujungnya yang saya pahami, Pak, gitu ya. Sebetulnya dia kan Kementerian Perindustrian. Oh, dia Kementerian Perindustrian. Sebetulnya. Jadi karena dia memproduksi kendaraan yang notabene adalah nanti akan mengangkut penumpang dan maupun barang, itu memang akhirnya kita yang menjadi pengawasannya ada di kita. Terkait bagaimana karoseri itu membuat dan memproduksi kendaraan, baik mobil penumpang, bus atau angkutan barang harus sesuai dengan regulasi yang ada. Dan standarisasi yang ada. Dan standarisasi yang ada yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Hanya itu tugas kita supaya yang keluar itu benar-benar memang sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kendaraan yang sudah bekerja sama dengan karoseri yang ditunjuk oleh BPTD, jika dia menggunakan karoseri lain boleh nggak ya, Pak ya? Selama ini ada sikap wise atau kebijakan enggak ya, karena melihat mungkin karena lebih murah di luar daerah begitu. Ya, jadi kalau seperti itu sih boleh-boleh saja, sah saja. Memang harapan kita adalah kenapa BPTD di setiap wilayah ini ada. Salah satu tugasnya adalah bahwa memang kan kita juga mempunyai kebijakan. Bagaimana mengembangkan karoseri wilayah ini berkembang. Karena juga ada industri karoseri di sini ya, Pak ya. Supaya juga lokal wisdomnya, kearifan lokalnya juga terjaga. Buat apa sih karoseri di Kalimantan sudah ada, ngapain harus ke Jawa? Kan masing-masing wilayah kan juga. Dan selisih harganya juga tidak terlalu banyak.
regulasi juga sama. Regulasinya juga sama. Ya, yang lain juga tugas Pak Wisnu ada yang disebut ramcek, Pak. Nah, ramcek ini apakah ramcek khusus kendaraan juga? Apakah ramceknya secara menyeluruh begitu? Nah, sekarang ramcek ini kan lebih kepada SPM atau hanya bicara dalam konteks aspek keselamatan saja? Ya, kalau bicara aspek keselamatan sudah pasti ramcek itu bicaranya sisi keselamatan. Keselamatan, ya. Karena memang saat ini dalam rencana umum nasional keselamatan pun sudah selalu digaungkan oleh kita semua bahwa zero accident, tapi memang kembali lagi ramcek itu adalah selalu kita gaungkan dan kita perisakan secara berkala, Pak. Dan itu tidak hanya secara insidental karena ramcek ini mungkin dalam sisi kita, Pak Dirjen juga sudah memerintahkan maupun Pak Direktur bahwa ramcek ini adalah bagian dari standar pelayanan minimal sebuah terminal. Bagaimana bus penumpang sebelum keluar itu harus diperiksa secara layak kendaraan. Nah, itu domain BPTD. Tetapi ketika stakeholder lain yang menjadi mitra BPTD, sebutlah di sub gitu Pak, di sub provinsi ingin melakukan ramcek juga boleh toh? Boleh itu boleh. Sisi keselamatan itu kan bukan hanya tanggung jawab. Makanya selalu kita kan keselamatan tanggung jawab kita bersama, Pak. Nah, itu berarti tanggung jawab kita bersama tuh seluruh stakeholder unsur pemerintah di bidang perhubungan itu wajib melaksanakan ramcek. Yang juga diketahui masyarakat bahwa Sarpras ini juga punya tugas untuk melakukan semacam normalisasi odol, Pak. Nah, jadi odol mungkin juga sobat BPTD perlu tahu bahwa odol ini bukan pasta gigi. Odol ternyata di BPTD itu over dimension, overloading, di mana kendaraan yang dimensinya berubah, angkutannya muatannya berlebih begitu. Nah, melakukan normalisasi ini juga kan ada sikap harmonisasi, sinkronisasi dengan stakeholder lain, Pak. Karena ini tentu BPTD menggunakan regulasi aspek keselamatan. Dengan institusi lain atau regulator lain sendiri gimana, Pak? Ya, kalau pertanyaan odol ini memang sebetulnya isunya isu yang seksi sih, Pak. Jadi sobat BPTD juga sudah paham lah odol itu pengertiannya apa, gitu kan. Jadi memang ini salah satu unsur aspek yang harus kita penuhi bagaimana kita melakukan sisi keselamatan, Pak. Karena sobat BPTD juga pasti bisa melihat kalau di jalan-jalan itu bahwa memang kalau kendaraan itu muatannya tinggi, dimensinya terlalu panjang, itu juga akan mempengaruhi gerak lalu lintas kendaraan itu sendiri yang itu akan berpengaruh terhadap ke belakang. Makanya itu yang kita coba bagaimana Dirjen Perhubungan Darat itu memang mengeluarkan kebijakan normalisasi seperti itu. Bagaimana seluruh pengusaha diharapkan untuk bisa menyadari bahwa aspek keselamatan saat ini sangat penting. Jadi normalisasi itu adalah intinya adalah mengembalikan kendaraan yang dimiliki oleh para pengusaha ke awal. Posisi awal. Seperti itu. Ya, sebenarnya BPTD ini niatnya mulia, Pak Wisnu karena lebih menitik beratkan pada aspek keselamatan. Tetapi kan juga tidak mengabaikan aspek ekonomi kan. Betul. Karena kan dua hal ini, aspek ekonomi dan aspek keselamatan harus sinergi, dan ekonominya untuk urusan kampung tengah. Tetapi keselamatan juga untuk humannya, manusianya. dan masyarakat yang lain. Nah, sebenarnya BPTD kalau melakukan normalisasi sebenarnya juga ingin bersama-sama pengusaha, para penegak hukum dan lain sebagainya ya Pak ya. Dan ini berjalan ya Pak ya. Berjalan harmonisasi dengan stakeholder lain. Alhamdulillahnya berjalan Pak. Kami selalu koordinasi dengan pihak kepolisian, kami berkoordinasi dengan PUPR terkait masalah beban-beban kapasitas jalan yang dibangun oleh PUPR sendiri. Bahwa memang sebetulnya memang ini adalah menjadi permasalahan kita bersama. Tapi yang pasti bahwa penyelesaian overloading, overdimensi itu memang harus secara bersama-sama. Jadi bukan hanya tugas mutlak Kementerian Perhubungan apalagi hubungan darat, tapi butuh sisi-sisi dukungan dari seluruh stakeholder. Ada sebelum kita masuk ke segmen akhir ini Pak Wisnu, ada pertanyaan. Itu ada kementerian perwakilan Kementerian Perhubungan Hubdat, Perhubungan Darat
juga memasang rambu, juga memasang lampu jalan. Nah ini sebenarnya ada syarat nggak ya Pak ya? Kalau Kementerian Perhubungan Hubdat itu rambu yang dipasang di daerah mana, lampu yang di daerah mana, sehingga mungkin Sobat BPTD ingin tahu, boleh nggak mengusulkan itu ke kementerian ketika ada kawasannya yang memerlukan sarana itu? Ya, kalau Pak Gito bertanya masalah sisi rambu, memang sebetulnya nanti yang berhak menjawab adalah seksi LLAJ. Oh, seksi LLAJ ya. Karena saya memberikan pemahaman sedikit kepada Sobat BPTD bahwa memang prinsipnya bahwa memang sebetulnya BPTD hadir untuk masyarakat, Pak. Masyarakat ya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan bahwa jika ada stakeholder, ada karoseri yang mau berkoordinasi dengan BPTD di wilayah, monggo kita terbuka untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana menjalankan sebuah transportasi darat yang baik. Fokus seksi sarana dan prasarana sendiri Pak di 2023 closing itu apa? Ini yang menjadi penting sehingga nanti seluruh stakeholder bisa bekerja sama dengan BPTD secara maksimal. Closing statement bahwa memang 2023 ini secara kewenangan secara ini ya sebenarnya yang perlu adalah memang satu sisi adalah tetap ramcek begitu. Ramcek. Ya, karena sisi keselamatan itu sangat penting bagi kita. Yang kedua memang secara rutinitas bahwa memang yang pasti saya di Seksi Sarpas memberikan berdiskusi bahwa untuk semua pengujian di wilayah itu memang harus kita mempunyai satu komitmen. Jika ada kendaraan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya, itu tidak akan dikeluarkan kartu uji berkala. Kartu uji berkalanya ya, sehingga tidak akan mungkin bisa operasional ya Pak ya. Dan ini menjadi domain bukan kewenangan secara pribadi, tetapi menjadi kewenangan yang merupakan juga SPM, standar pelayanan minimum ya. Yes, makanya itu kita butuh komitmen bersama. Komitmen bersama. Jadi himbauannya kepada seluruh stakeholder itu adalah komitmen bersama. Ya, sama-sama ayo kita dukung apa kerja BPTD karena BPTD menjalankan regulasi. Bukan kemauan Pak Wisnu selaku Kasih Sarpras saja, bukan kemauan Kepala BPTD saja Pak Wisnu ya. Mungkin itu dulu Pak, nanti kita akan sambung ke hal teknis ya karena waktunya memang terbatas, tapi apa yang disampaikan Pak Wisnu selaku Kasih Sarpras Sobat BPTD sudah memahaminya, mudah-mudahan menjadi referensi dan kasanah keilmuan. Terima kasih Pak Wisnu dan sehat selalu ya Pak Wisnu ya. Ya. Demikian tadi Sobat BPTD kita sudah bincang selama 20 menit ke depan. Dan tentu apa yang disampaikan Pak Wisnu Herlambang selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan sangat penting sekali Anda ketahui. Setidaknya bisa membedakan mana domain BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat, mana yang juga domainnya Disub, mana Terminal A, mana Terminal B, dan mana Terminal C. Dan juga yang paling penting tadi di closing statement Pak Wisnu adalah bagaimana seluruh stakeholder yang berhubungan dengan BPTD bisa sinergi, kolaborasi, dan bekerja sama sehingga kita sama-sama enak dan juga secara operasional di lapangan memenuhi aspek ekonomi dan keselamatan. Saya Sugito, terima kasih atas partisipasi Anda untuk ikut bersama-sama menyaksikan program podcast BPTD 17 Wilayah Kaltim Kaltara dalam program Ngetrip. Ngobrol edukasi seputar transportasi. Kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dalam program Ngetrip selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPTD.